Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Apeta Pandi. Jadi teman-teman, di video kali ini kalau kalian perhatiin, itu sengaja aku pilih lokasinya agak di lantai 3 di outdoor, tapi masih memiliki atap. Kalau kalian perhatiin di sini ada atap. Dan ya, aku lagi di lantai 3 sekarang, dan cuacanya lumayan mendung. Sebentar lagi kayaknya mau hujan. Makanya kalau kalian perhatiin, rambut aku bisa naik-naik. Itu karena angin sepoi-sepoi teman-teman. Jadi ya lumayan sejuk lah di sini. Nah, teman-teman, untuk di konten kali ini itu aku pengen cerita atau pengen sharing gitu tentang apa sih kesibukan atau keseharian aku di belakangan ini sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Tapi fokus utama konten kali ini itu aku pengen ngebahas soal apa sih yang sedang aku kerjakan sebagai seorang mahasiswa saat ini, atau bisa dibilang sebagai saat ini sebagai seorang mahasiswa aku tuh bekerja di mana sih. Nah, teman-teman, perkenalin, nama aku tuh Alfredo. Nah, jadi sekarang itu aku merupakan seorang mahasiswa jurusan akuntansi semester 7. Ya, artinya aku sekarang sedang mulai menyusun skripsi. Dan juga saat ini aku tuh juga sudah bekerja, teman-teman. Nah, aku tuh sekarang ini bekerja di suatu bank perekonomian rakyat di kota Palembang. Nah, aku tuh di bagian bagian khusus untuk kredit, teman-teman. Nah, aku nih mungkin kalau bisa dibilang sebagai yang lebih sering itu untuk bagian proses survei proses penagihan, dan juga kadang-kadang tuh aku juga menjalankan proses penganalisaan dokumen, teman-teman. Karena kan kalau di BPR itu biasanya karyawannya tuh nggak terlalu banyak, teman-teman. Karena kita kan bukan seperti bank umum konvensional di mana semua bagian tuh harus dijalankan oleh orang yang berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi kalau di BPR itu menurut aku nggak bisa kita terapkan seperti itu, teman-teman. Karena kan kalau kita pengen menerapkan banyaknya sumber daya manusia, itu artinya kita harus memiliki budget lebih, kita harus memiliki beban operasional lebih, khususnya dari bidang penggajian. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau di BPR ya mungkin lebih sedikit ya, teman-teman. Nah, jadi aku tuh bisa dibilang ya sebagai mungkin debt collector lah, teman-teman, ya, debt collector. Jadi aku sekarang ini lebih fokusnya mungkin di debt collector sama proses pensurveian. Kalau analisa mungkin aku udah mulai agak jarang belakangan ini. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu apa sih bedanya debt collector itu tuh, karena kan paradigmanya orang-orang itu kalau dibilang tentang debt collector itu pasti mereka langsung bilang, wah, ini tukang nagih utang, ini pasti jelek gitu kan pandangannya kan. Pasti debt collector di mata kalian tuh, atau di pandangan masyarakat pada umumnya itu seperti orang yang suka mukul-mukul orang gitu kan, orang yang suka maki-maki orang gitu kan. Nah, tapi itu debt collector kalau kalian ngutangnya sama rentenir, teman-teman. Nah, perbedaan debt collector kalau di perbankan itu dia mungkin ya, kita mungkin lebih manusiawi lah, teman-teman, ya. Kita kan masih mengutamakan kemanusiaan lah ya, karena kan kita kan nggak perlu nagih nasabah terlalu susah, karena kan pada dasarnya nasabah sudah memberikan jaminan, teman-teman. Apabila nasabah tidak mau bayar, ya sudah, jaminannya bakal kita sita gitu kan. Jadi ya, kami hanya menagih ya secukupnya saja. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menagih nasabah, tapi apabila nasabah tersebut memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar lagi, ya apa boleh buat, maka jaminannya akan kita jual gitu kan. Nah, jadi kalau aku nagih orang itu, aku nggak ada orang kayak, woi, bayar utang kau, nggak gitu, teman-teman. Karena kan kita di perbankan tuh lebih sopan lah ya, kita mengutamakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, jadi kalau kita nagih ya paling kita basa-basi dulu. Contoh nih, aku kayak dua hari yang lalu aku ada pergi nagih nasabah kan. Sampai di rumahnya ya paling aku basa-basi dulu, Cece, ada II enggak, Ce? Karena kan yang utang mamanya, teman-teman. Jadi aku panggil, Cece, ada II enggak, Cece? Oh, enggak ada, II-nya bosan pergi. Dia bilang, oh ya sudah, kita nggak mungkin mau mata-mata juga kan. Ya paling kita basa-basi sama Cece-nya. Oh, Cece buka sampai jam berapa toko ini, Ce? Ya kan kebetulan buka warung, teman-teman. Buka warung ya, rumah makan gitu lah ya. Salah, bukan toko. Jadi Cece buka sampai jam berapa warung ini, Ce? Ya kita mulai basa-basi dulu ya. Ya nggak gantung sih, kadang-kadang sampai jam berapa gitu. Nah, jadi ya kita kan pasti basa-basi dulu, santai-santai lah, teman-teman, bawaannya. Nah, itu bedanya debt collector kalau di perbankan sama yang di rentenir, teman-teman. Kalau rentenir ya kalian kan pada dasarnya rentenir itu kan nggak ada jaminan ya, atau mungkin ada lah ya kali ya. Rentenir itu kadang-kadang itu kalau misalnya tergantung lah ya, karena itu kan tidak bersifat diawasi oleh OJK, teman-teman. Jadi berdasarkan yang punya uangnya aja. Tapi kan kalau kita bangun perbankan itu kita diawasi oleh OJK, teman-teman. Simpanan kita dijamin oleh LPS. Nah,
Itu bedanya kalau di perbankan sama rentenir teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut aku ya, selama aku melakukan proses penagihan, pesurveian, itu menurut aku teman-teman tuh, ini aku ada sedikit disclaimer lah ya teman-teman, disclaimer untuk kalian yang mungkin mau ngambil kredit gitu kan. Nah, ini menurut aku beberapa hal yang mungkin kalian bisa coba pikir-pikirkan dulu. Karena pertama teman-teman, nah yang namanya kredit, mau di perbankan ataupun di lembaga non resmi, itu pasti memiliki namanya bunga teman-teman. Nah, terkadang kalau kalian semakin lama waktu untuk meminjam pinjaman tersebut, maka bunga kalian semakin lama bisa semakin besar teman-teman. Kadang-kadang tuh itulah kenapa bisa menyebabkan bunga tuh kadang-kadang bisa hampir menyamai jumlah pinjaman yang kita pinjam gitu. Nah, yang kedua, itu menurut aku teman-teman tuh harus bisa, gimana ya kalau mau dibilang ya, harus siap untuk ditagih loh teman-teman. Karena kan kalau teman-teman nggak bisa bayar, itu otomatis yang pertama pasti kami bakal datang ke rumah orang yang meminjam gitu kan. Gak mungkin kita nggak datang ke rumahnya gitu kan. Ya mau gimana, kita kalau mau bayar aja, kadang-kadang orang itu nggak mau bayar teman-teman. Jadi mau nggak mau harus kita datangi rumahnya. Nah, lalu yang kedua itu menurut aku teman-teman ya, kalau kalian meminjam, ya kalau bisa sih jaminan kalian tuh siap teman-teman ya. Artinya apa? Kalau kalian nggak mau bayar, ya kalian harus siap ketika jaminan kalian tuh bakal dijual atau disita oleh pihak bank. Karena kan itu sudah perjanjian di awal teman-teman. Nah, makanya kalau menurut aku salah satu hal yang paling penting ketika kalian meminjam uang di perbankan, itu kalian, ini in my opinion teman-teman ya, berdasarkan pengalaman pribadi ketika sudah banyak melihat lika-likunya nasabah di perkreditan. Menurut aku tuh paling penting kalian harus siap lah untuk kehilangan jaminan yang kalian berikan kepada perbankan. Karena kenapa? Karena kalian tuh nggak bakal tahu teman-teman bagaimana kondisi ekonomi kalian saat ini ataupun ke depannya gitu. Siapa tahu kita tahun depan tiba-tiba kayak corona kemarin gitu kan. Ya kita kan nggak mendoakan, cuma kan kita kan nggak tahu ke depannya bakal gimana gitu. Ya kita bakal siap-siap aja. Nah, itulah kenapa menurut aku salah satu poin yang paling bagus itu adalah ketika kalian siap, ketika jaminan kalian itu hilang. Ya memang agak sakit hati sih ya, cuma kalau bisa ya kalian harus siap gitu, karena kan itu memang sudah perjanjian di awal dengan perbankan yang kalian pinjam. Nah, lalu aku kalau pengen diceritain teman-teman ya, aku kan sudah mulai kerja di BPR ini udah mulai sekitar 2 tahun teman-teman. Jadi ada beberapa sih memang nasabah menurut aku yang mungkin bisa menjadi inspirasi kalian lah ya. Ini sebenarnya bukan inspirasi teman-teman, tapi contoh. Karena mereka ini ada contoh nasabah yang gagal bayar gitu. Maksudnya yang macet pembayaran teman-teman, gak mau bayar lagi sudah gitu. Nah, jadi kalau aku ada pertama nasabah tuh dia KPR teman-teman. KPR tapi dia makin lama tuh nggak mau bayar. Akhirnya karena kan kita kalau di perkreditan itu kita ada pasang asuransi kan teman-teman. Asuransinya untuk baik untuk si nasabah sendiri sama si jaminannya. Nah, kadang-kadang dia tuh berpikir teman-teman, oh udahlah aku bunuh diri aja deh. Kalau aku bunuh diri kan aku bisa dapat asuransi itu bisa melunasi sisa utangku. Jadi seenggaknya dia dengan meninggalnya dia berharap bahwa utangnya lunas dan anaknya bisa hidup dengan tentram gitu. Tapi teman-teman, disclaimer, asuransi itu nggak bakal bisa kepake kalau kalian bunuh diri teman-teman. Karena kan asuransi nggak mau lah ya pasti rugi gitu kan, mau nanggung nasabah alasannya bunuh diri. Kalau gitu semua orang yang utangnya macet pasti bakal pilih bunuh diri teman-teman agar utangnya lunas. Tapi nggak bisa, kalau kalian bunuh diri pasti kan asuransi bakal menyiasati kan, oh bagaimana sih orang ini bisa meninggal gitu. Jadi nggak segampang itu teman-teman, kalian bunuh diri utang kalian bisa lunas gitu pakai asuransi. Nah, lalu yang kedua itu menurut aku ada nasabah lagi. Nah, jadi nasabah yang pertama ini teman-teman, akhirnya dia tetap ngebayar angsurannya tapi dibantu oleh anaknya karena kebetulan anaknya sudah bekerja. Nah, jadi ya sudah mulai belakangan ini sudah mulai agak tenang lah gitu kan. Nah, lalu ada juga nasabah kali ini kebalikannya teman-teman. Kali ini anaknya yang minjam tapi jaminan SHM-nya itu pakai jaminan SHM orang tuanya. Nah, akhirnya si anak ini juga gak mampu bayar teman-teman karena usahanya gak jalan gitu. Dia kan minjem karena untuk usaha dia bangun Pertashop ya, Pertamini gitu. Kalau kalian perhatiin ada namanya Pertamini. Nah, dia bangun itu tapi ya usahanya gak berjalan gitu kan. Tapi dia sudah keburu minjem dan juga pakai jaminan SHM orang tuanya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah orang tuanya yang ngebayarin teman-teman, karena si anaknya udah nggak mampu bayar. Kalau dia nggak bayar terus, ujung-ujungnya rumahnya bisa ditarik. Nah, itulah menurut aku kadang-kadang tuh ada juga orang tua yang ngerepotin anaknya, tapi ada juga anaknya yang ngerepotin orang tuanya.
Sebenarnya kalau orang tua ngerepotin anak itu nggak apa-apa sih, cuman ya kalau bisa jangan sampai anak yang ngerepotin orang tua gitu maksudnya kan. Nah lalu ada juga teman-teman nasabah satu lagi, itu dia ini menurut aku kasus yang agak langka teman-teman ya, karena dia KPR juga teman-teman. Ini nasabah yang ketiga nih, dia KPR. Nah tapi setelah akad kredit itu seperti perjanjian kredit lah, perjanjian tantangan kredit. Besoknya atau 2 harinya dia meninggal teman-teman. Nah akhirnya ternyata setelah disiasati dia kena penyakit jantung gitu ya. Nah harusnya bisa kan dia pakai asuransi teman-teman, karena kan memang riwayat penyakit dia. Tapi asuransi tidak menanggung. Karena apa? Karena dia tidak mencantumkan riwayat penyakitnya di dalam asuransi tersebut. Akhirnya pihak asuransi tidak mau menanggung pelunasan dari fasilitas kredit si nasabah tersebut. Nah jadi itulah pentingnya teman-teman, kalau kalian mau pakai asuransi, menurut aku paling penting adalah kalian baca semua polis, dan juga kalian baca juga biodata kalian yang harus kalian isi. Karena ketika kalian isinya sebasingan atau sembarangan, atau ketika kalian tidak mencantumkan dengan detail riwayat penyakit kalian, hati-hati teman-teman, asuransi kalian bisa tidak berguna atau tidak bisa terpakai pada saat kalian membutuhkannya. Nah lalu yang keempat itu sebenarnya yang keempat ini agak langka sih teman-teman ya. Ya sebenarnya agak lumrah gitu ya. Karena dia minjem, ya nominalnya nggak seberapa sih, memang cuma 10 juta kalau nggak salah. Dan juga ya dia melarikan diri, nggak mau bayar gitu kan. Ya akhirnya kita juga harus tetap menagih. Siapa yang nagih? Saya yang nagih. Tapi ya aku kadang-kadang tuh nagih dia, kadang-kadang tuh nggak temu juga teman-teman sama orangnya, karena kan dia kerja kan, mana rumahnya itu kan jauh teman-teman. Jadi aku kadang tuh harus pagi-pagi ke rumah dia, pagi-pagi datang pun kadang-kadang dia belum nggak ada. Mungkin karena dia tahu ya aku suka datangnya pagi-pagi gitu kan, jadi dia sudah melarikan diri dari pagi hari biasanya. Malam pun dia juga pulangnya malam-malam gitu. Akhirnya aku malam pun datang juga nggak ada dianya, jadi agak susah sih mau ditagih. Nah ini salah satu ciri nasabah yang gak ada otak teman-teman ya. Udah minjem gak mau bayar gitu kan. Ya sebenarnya ada juga sih nasabah lain. Dan nasabah kelima nih menurut aku nasabah agak unik, karena dia juga minjem gak mau bayar nih, gak mampu bayar. Kita tagih dong, kebetulan kita tahu rumahnya dan juga kita kenal sama mertuanya gitu kan. Kita datangin, dia ngamuk teman-teman. Padahal dia yang ngutang tapi dia yang ngamuk. Emang kurang ajar sekali teman-teman. Orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang buat tonjok nih muka lo, buat tonjok nih gitu teman-teman ya. Nah lalu ada satu nasabah yang menurut aku sangat-sangat spesial teman-teman. Jadi nasabah ini kan pertamanya minjem 600-an juta, sudah sisa 300-an, dia nggak mau bayar. Akhirnya ya sudah kita kompromi, ya sudah kita setuju untuk memperpanjang jangka waktu dan juga menurunkan suku bunga dari si nasabah tersebut. Istilahnya kalau di perkreditan itu di restruktur teman-teman kreditnya. Nah akhirnya sudah kita kasih dia perpanjangan waktu, suku bunganya juga kita turun dari yang sebelumnya. Macet lagi teman-teman, ternyata dia nggak mampu bayar lagi. Kita coba lagi, aku yang coba lagi dia. Dan menurut aku kadang-kadang orang kalau sudah dikasih utang itu memang nggak salah diri teman-teman ya. Kadang-kadang tuh kita ternyata benar juga memang kalau dengar orang ngomong, kadang tuh lebih galakan orang yang minjem daripada orang yang ngasih pinjaman gitu kan. Jadi aku lagi ke rumah dia nggak mau ketemu sama aku teman-teman, karena aku dia tahu aku mau lagi kan. Aku telepon dia nggak pernah ngangkat teman-teman, aku aja nggak pernah ngangkat. Aku datang ke rumahnya ada padahal dianya ada teman-teman, tapi dianya nggak mau ketemu sama aku. Tapi dia malah nge-WA aku, dia suruh aku pulang teman-teman. Dia nge-WA aku suruh aku pulang karena sudah malam katanya kan. Ya kayak nggak salah aja suruh aku pulang deh. Ya tapi kita kan tetap senagi gitu kan. Akhirnya anaknya ketemu aku teman-teman, anaknya ngobrol sama aku teman-teman ya. Tapi di depan aku tuh adalah orang yang minjemnya teman-teman. Jadi nggak mau itunya dia ngobrol sama aku teman-teman. Jadi akhirnya ujung-ujungnya anaknya ngobrol sama aku. Dan juga kadang-kadang kesel juga teman-temannya lihat orang kadang-kadang udah banyak utang tapi lainnya songong gitu ya teman-temannya, lainnya kayak orang-orang yang mukanya busuk gitu teman-teman ya. Jadi kayak padahal lo yang minjem, padahal kau yang minjem, ngapa muka kau yang busuk? Aneh teman-temannya, orang yang minjem lebih ganas daripada orang yang ngasih pinjaman. Memang kadang
realita dunia ini suka terbalik teman-teman. Nah teman-teman, dari tadi kan aku sudah cerita betapa jeleknya orang-orang kadang-kadang tuh nasabah di perkreditan gitu kan, di perkreditan di perbankan. Nah jadi kalau gitu kita jangan ngambil kredit dong, karena kan kalau ngambil kredit berarti kita jelek. Jangan salah teman-teman, justru ada juga loh nasabah tuh yang jaya atau tambah sukses, tambah makmur setelah dia melakukan peminjaman kredit di perbankan. Aku udah ketemu orang, dia minjem kredit teman-teman, dia minjem kredit kalau nggak salah tuh untuk ngebangun ruko, tapi jaminannya ialah ruko tersebut. Nah akhirnya ketika ada orang yang pengen ngebeli ruko tersebut, kan fasilitas kreditnya itu belum lunas teman-teman di perbankan kami. Akhirnya dia melunaskan fasilitas kredit tersebut. Akhirnya karena kan jaminannya SM itu teman-teman, jaminannya dipegang oleh kami. Kalau dia pengen jaminannya kami kasih ke nasabah tersebut, dia harus melunasi fasilitas kreditnya, baru jaminannya bisa kami berikan gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk melunasi fasilitas kreditnya, jaminan kami kasih ke dia, dia jual ruko itu sama orang lain. Untung teman-teman, justru dia mengalami keuntungan karena kan dia jual pasti untung teman-teman, nggak mungkin dia jual rugi gitu kan rukonya. Nah tambah makmur gak ya teman-teman, tambah makmur, tambah sukses. Ya memang sebelumnya dia sudah sukses sih, sudah kaya sih. Lalu ada juga kalau aku nasabah tuh yang tambah lebih siap lah, dia memiliki dana cadangan yang lebih oke. Karena kan kita kalau di perbankan itu kita ada namanya kredit rekening koran teman-teman. Nah kredit rekening koran ini seperti kartu kredit lah, tapi dengan limit yang sangat besar dan juga biasanya untuk peminjaman orang yang keperluan usaha gitu, keperluannya itu keperluan produktif lah. Contohnya kalau nasabah di bank aku itu dia ada kredit rekening koran teman-teman. Jadi ketika dia butuh dana yang besar untuk usaha dia pinjam langsung tarik. Contoh, oh Alfredo hari ini aku pengen narik 300 juta. Nah jadi kami kasih 300 juta. Nah bunganya itu teman-teman baru akan dihitung ketika dia itu minjem, dan juga ketika dia sudah ngelunasi 300 jutanya sama bunga, udah dia nggak ada bunga yang berjalan lagi teman-teman. Jadi itu kayak bener-bener kayak kartu kredit, ketika kita minjam baru ada bunganya, tapi kalau kita udah lunasin udah nggak ada bunganya lagi gitu. Nah dia tambah sukses nggak? Tambah sukses teman-teman, karena dia kalau nggak salah main ekspor apa gitu ya, main ekspor impor apa gitu, lupa aku teman-teman. Jadi dia hanya butuh uangnya ketika di saat dan juga momen tertentu, nggak setiap saat dia butuh gitu. Jadi ya tambah kaya lah ya teman-teman ya. Inilah definisi orang yang kaya tambah kaya, yang sukses tambah sukses gitu teman-teman. Nah teman-teman, statement closing aja untuk perkenalan hari ini. Menurut aku ada bisa kasih kalian 4 saran untuk kalian yang saat ini lagi mikirin mungkin kalian mau coba-coba ambil kredit untuk usaha kalian. Yang pertama, itu pastiin teman-teman kalian itu siap kehilangan jaminan yang kalian berikan ke perbankan saat ini sebagai jaminan untuk kalian. Karena kita kan seperti yang bilang tadi, kita nggak tahu kedepannya bakal gimana teman-teman. Menurut aku yang paling safety itu adalah ketika kalian bisa memiliki jaminan yang tidak terlalu berdampak kepada kehidupan kalian ketika kalian sudah kehilangan tersebut. Jadi kalau gitu kok, kalau misalnya aku cuma punya satu rumah, aku nggak boleh minjem dong? Ya boleh saja sih teman-teman, boleh saja. Cuman ya itu kan harus berusaha semaksimal mungkin, dan juga karena siap ketika kejaminan kalian memang sudah tidak mampu atau ketika kalian sudah tidak mampu lagi untuk membayar kredit kalian, ya kan harus siap untuk kehilangan jaminan tersebut. Itu menurut aku yang paling penting teman-teman, kan harus siap untuk kehilangan jaminannya. Yang kedua itu we don't know until we try teman-teman. Jadi memang kadang-kadang itu tuh kita nggak tahu sampai kita benar-benar mencoba gitu kan. Coba aja, siapa tahu dengan tindakan yang kalian lakukan saat ini itu bisa membawa dampak atau perubahan yang signifikan dalam kehidupan kalian. Karena kita sejujurnya memang nggak bakal pernah tahu sampai kita benar-benar mencoba. Jadi jangan lupa untuk mencoba. Jangan sampai kalian nyesel ketika kalian sudah tua. Aduh kenapa ya dulu waktu muda aku nggak pernah coba. Jadi menurut aku yang paling sakit itu adalah penyesalan teman-teman. Karena ibaratnya penyesalan itu selalu datang di akhir. Karena kalau penyesalan datang di awal itu namanya pendaftaran teman-teman, bukan penyesalan. Jadi kalau penyesalan pasti di akhir teman-teman ya. Nah lalu yang ketiga, kalau menurut aku itu karena tanggung jawab atas semua keputusan kalian sendiri. Ingat teman-teman ya, seperti yang tadi aku bilang, kita kalau bisa kita ngambil kredit, kita yang pengen ngambil kredit, ya kalau bisa kita juga yang menuntaskannya atau bertanggung jawab atas keputusan tersebut sampai akhir. Jangan sampai kalau bisa kita merepotkan orang lain. Contoh kita nggak mampu bayar tiba-tiba, dan juga orang sekitar kita ditagih, kita kan membuat
pertama membuat nama kita jelek teman-teman, dan juga kita membuat kita jadi nggak enakan gitu kan sama orang lain. Jadi kalau menurut aku, kalian harus bertanggung jawab atas semua keputusan kalian. Cukup dirikan aja teman-teman yang susah, jangan sampai kalian menyusahkan orang lain itu ya. Jadi itu menurut aku salah satu keputusan lah yang paling harus kalian pertimbangkan. Nah, yang terakhir teman-teman, itu pastikan pinjaman kalian itu tuh untuk keperluan yang produktif, jangan untuk keperluan yang konsumtif teman-teman. Apa contoh keperluan yang konsumtif? Contoh itu kayak pinjol, peleter, nah gitu teman-teman. Tapi kalau kalian keperluan produktif, ya itu kalian untuk mengembangkan apa yang kalian miliki saat ini gitu kan. Contohnya kayak kalian meminjam untuk bangun bisnis atau untuk mengembangkan bisnis kalian lebih maju lagi gitu. Nah, itu contoh keperluan produktif. Karena kalau kalian pinjamnya kayak pinjol, peleter itu teman-teman, itu tuh bunganya gede teman-teman. Yang ada makin lama tuh kalian bukan makin kaya tapi makin boncos. Ya memang pertamanya enak teman-teman ya. Aku juga ada temen yang pakai pinjol. Ya pertama-pertamanya nggak kerasa gitu pinjamannya, tapi makin lama kok bunganya makin gede gitu. Akhirnya dia nggak mau bayar. Ujung-ujungnya per bulan dia hanya mampu bayar untuk bunganya saja teman-teman, tapi nggak untuk pokoknya gitu kan. Jadi ya itulah kenapa kalau bisa sangat-sangat dijauhi, sangat-sangat dihindari untuk yang namanya pinjol peleter. Jangan sampai kalian minjam untuk keperluan yang konsumtif kayak seperti itu. Baguslah kalau kalian mau minjam, ya memang sekalian minjam yang untuk kalian serius sih gitu, untuk keperluan yang produktif gitu teman-teman ya. Ini aku berdiri teman-teman karena udah mulai hujan tadi di depan, karena kan tempatnya semi outdoor gini. Udah mulai hujan, jadi tadi hampir aja HP aku mau basah. Jadi kita langsung berdiri untuk supaya nggak basah HP-nya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian bisa ada sedikit, ya untuk kalian lagi meminjam kredit, kalian bisa ada sedikit termotivasi lah setelah mendengarkan sanak tadi gitu kan. Ya mungkin aku memang nggak tahu lama teman-teman bekerja di bank perkreditan ini, cuman ya seenggaknya ya menurut aku pengalamannya sudah cukup lah, sudah cukup bisa membantu. Karena kan juga udah mulai banyak ketemu nasabah yang bayar macet, kenapa bisa macet, dan juga apa sih nasabah kadang-kadang tuh bisa sukses gitu kan. Ya menurut aku sih semoga pengalaman ini bisa membantu kalian. Untuk kalian mau ngambil kredit, tetap semangat, we don't know until we try. Jangan lupa untuk mencoba, karena penyesalan sudah datang di akhir. Jadi sebelum kalian menyesal, silahkan kalian untuk mencoba terlebih dahulu. See you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.